Dia juga sangat rakus dan suka mencuri tanaman dan buah para petani. Perbuatannya sangat sudah begitu keterlaluan, membuat para petani resah. Pada suatu ketika, si monyet tengah asik termenung menahan lapar di bawah pohon. Dia mengetahui informasi dari burung-burung tentang sebuah kebun yang memiliki buah anggur yang cukup segar di seberang sungai. Si monyet menjadi sangat girang. Dia pun segera menuju kebun di seberang sungai. Karena waktu itu sungai mengalir kecil karena musim kemarau, jadi si monyet dapat leluasa menyeberangi sungai itu. Tapi karena sifatnya yang rakus, maka ia memakan semua buah anggur di kebun itu, baik yang jatuh ke tanah ataupun yang masih bergantung di pohon. Meskipun sudah mulai dijaga ketat oleh Pak Tani, tapi si monyet tetap bisa dengan leluasa melakukan aksi nakalnya. Tak terasa sudah memasuki musim penghujan. Si monyet masih saja melakukan pencurian tanpa mau mendengar keluh kesah para petani yang merugi. Suatu ketika, waktu si monyet akan menyeberangi sungai, ternyata sungai itu tengah meluap karena guyuran hujan di atas bukit. Hal tersebut membuat monyet sangat kebingungan karena dia tak bisa berenang. Tapi monyet juga dikenal sebagai hewan yang licik. Dia pun berpikir untuk mencari agar bisa menyeberang. Akhirnya, dia teringat pada sahabat lamanya, si kerbau. Kerbau adalah hewan yang cukup terkenal bisa berenang. Dia adalah perenang yang sangat hebat. Akhirnya, monyet pun menemui si kerbau untuk merayunya agar mau membawanya ke seberang sungai. Monyet melakukan tipu muslihat dengan mengaku ada petani yang selalu memberinya makanan sampai dia gemuk. Akhirnya, kerbau mau menolong membawa monyet ke seberang sungai. Setelah sampai di kebun, monyet pun segera makan dengan lahapnya. Begitu pula dengan si kerbau. Karena dia merasa semua buah itu memang sengaja diberikan untuk monyet, maka si kerbau juga memakan semua buah di kebun dengan lahap, sama seperti si monyet. Tanpa mereka ia sadari, gerak-gerik mereka telah diperhatikan oleh para petani. Para petani memang sengaja bersembunyi untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang mencuri di kebun mereka. Setelah melihat monyet dan kerbau tengah kekenyangan, mereka pun langsung berusaha menyergap kerbau dan monyet. Monyet yang sadar akan bahaya yang datang, segera berlari menyelamatkan diri meninggalkan kerbau yang kebingungan karena tak tahu masalah yang sebenarnya. Tapi insting kerbau sadar akan bahaya yang mengancamnya, hingga akhirnya ia pun berlari menyelamatkan diri. Para petani melempari dan mengusir mereka dengan batu, sehingga membuat tubuh kerbau luka. Sedangkan si monyet sudah tak kelihatan batang hidungnya. Hal tersebut membuat kerbau sadar bahwa dia telah ditipu. Hal ini membuat si kerbau menjadi sakit hati pada monyet. Akhirnya setelah beberapa lama berlari, si kerbau sampai di tepi sungai. Dengan segera dia pun ingin ke dalam sungai untuk memulai menyeberang. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba si monyet muncul. Ternyata si monyet bersembunyi di semak-semak karena tak bisa berenang. Monyet kembali minta tolong pada si kerbau agar dibawanya ke seberang sungai. Tapi kerbau yang dongkol meninggalkan si monyet sendirian. Akhirnya si monyet terjebak di pinggir sungai, tak dapat melarikan diri lagi, terutama karena perutnya kekenyangan, dan monyet kemudian bisa ditangkap oleh petani. Nah, Sobat Sengker, hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini, jangan terlalu serakah.
apalagi mengkhianati kepercayaan orang lain pada kita, karena akan membuat rugi diri sendiri.